Halo teman-teman semua. Halo Will, halo Halim. Bagaimana kabar kalian? Dari Will dulu mungkin. Gimana Will kabarnya? Halo Wilano, Anda kemana? Halo Kak. Gimana kabarnya Will? Alhamdulillah sehat-sehat saja Kak. Sehat-sehat saja. Kuliah gimana? Saya masih SMK Kak. Oh, oh gak pikir udah ini ya. Kalau Halim gimana kabarnya Halim? Alhamdulillah sehat Kak. Oke. Sekolah gimana Halim? Lancar? Lancar Kak. Oke. Nah, guys, apa namanya? Malam hari ini saya akan mengulangi pembelajaran yang kemarin ya. Jadi kalau ada yang ingin kalian tanyakan terkait proyeknya dulu, silahkan. Saya sangat terbuka. Halim ada Wilano. Saya melihat Wilano sama Halim belum benar proyeknya kayaknya. Saya belum periksa lagi ya. Malam ini rencananya saya periksa setelah apa namanya? Setelah selesai kelas gitu. Jadi niatnya eh, saya ingin periksa ya, dan mungkin ada yang ingin bertanya kalian kan terkait proyeknya, silahkan saja. Oke, ada yang mau bertanya kah? Halo Kania, welcome to my another class. Halo Kak, Halo Pelik, Malam Kak, gimana kabarnya Pelik? aman Kak. Hari Senin nanti saya uprak Kak. Oh, apa itu apa upraknya? Pelik kayaknya cepet banget ya upraknya. Yang lain, Iya, termasuk cepet Kak. Saya iya ya. upraknya PPKN Senin Kak. Oke oke. Menghafal ya berarti Pelik. Enggak sih Kak, lebih ke presentasi karena saya SMK. Oh, wah, Iya Kak. oh Pelik SMK ya. Iya Kak. Pelik jurusan apa Pelik? DKV Kak. Apa itu? Oh Di ya, dia desain komunikasi visual. iya ya, kemarin udah ya. Sebentar ya Kak, saya lagi apa? Saya lagi login Zoom di. Silakan, silakan, silakan. Oke. Oke teman-teman. Saya ingin ingatkan kembali ya kepada Wilano, Halim, kemudian Felix. Kania tidak termasuk di sini teman-teman. Dan dia udah mengumpulkan ya. Untuk kalian ketahui, dia udah mengumpulkan apa namanya? Projectnya. Jadi nanti Halim, Will, Felix, Helga, tolong kumpulkan project kalian ya. Saya sangat menantikan. Dan batas waktunya sih itu sebenarnya apa namanya? Akhir Februari, tetapi semakin cepat kalian mengumpulkan, semakin cepat saya koreksi. Kadang saya suka lupa kalau udah akhir-akhir itu, soalnya numpuk banget tugas siswa yang lainnya, guys. Jadi jangan ditunda kalau ada waktu, gitu ya. Oke, oke. Sekarang saya ingin bentar ya, bentar teman-teman. Halo Fahri. Oh, everyone lagi. Oke, Felix. Oke, Helga. Oke teman-teman, bentar ya. Saya ingin menyiapkan sesuatu hal buat kalian. Wait. Oke, ini dia. Oke. Jadi materi hari ini kita akan coba install VS Code, kemudian buka materi hari ini dengan permainan, apa bukan permainan sih ya, tapi kita buat background, cara membuat background permainan dulu. Kemudian di pertemuan selanjutnya besok barulah kita membahas ke permainan labirinnya. Oke? Oke, teman-teman.
Saya harap kalian sudah siap semuanya ya. Oke, bentar. Oke, ini dia. Mana dia? Oke. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya langsung presentasi. Ini udah 3 menit ya. Oke, kalian bisa lihat screen saya ya. Nah, jadi ada beberapa urgensi sekarang kenapa kita perlu mengganti environment namanya. Atau lebih lengkapnya lagi namanya adalah Integrated Development Environment. Jadi itu adalah suatu wadah untuk mengembangkan atau untuk coding gitu ya. Salah satunya adalah di platform Algorithmics. Salah duanya adalah jangan turut saya. Salah satunya lagi adalah di Visual Studio Code. Nah, yang mana yang lebih profesional? Secara global, Visual Studio Code itu lebih diakui. Dan ada nggak yang lainnya, Kak? Ada. IDE itu nggak hanya Visual Studio Code. Ada Sublime Text, Atom, kemudian PyCharm, kemudian Anaconda, kemudian masih banyak lagi. Yang mana itu tergantung orang dan preferensi masing-masing, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, saya sudah menggunakan Sublime Text, VS Code, PyCharm, Jupyter, kemudian Atom, kalau kalian tahu. Atom saya nggak pernah pakai, mohon maaf. Anaconda, satunya lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang, kenapa itu disebut profesional, kenapa di platform tidak? Jadi, kalau di platform itu sebenarnya tahap ya, bukan tidak profesional. Kalian tahu, untuk mengembangkan sesuatu hal yang ya bisa kita bilang sederhana di platform, saya pun harus mempelajarinya mungkin bertahun-tahun ya. Jadi developer dari algoritmik itu udah jago banget. Tapi memang kompleksitas untuk membuat platformnya itu sebagai internasional tuh bukan dari sisi tidak bisanya, tetapi mungkin dari sisi bisa nggak nanti ya siswa nyaman dengan hal ini, kemudian bisa nggak ya kita membeli server dan lain sebagainya gitu. Itu dia yang membuatnya lebih baik menggunakan platform sekarang secara terpisah. Oke? Nah, salah satu yang direkomendasikan oleh Algorithmics adalah VS Code. Yang pertama, karena VS Code itu cukup ringan. Yang kedua, profesionalnya hampir sama kayak PyCharm. Ya, saya nggak bilang sama ya, tapi PyCharm itu lebih berat dan mungkin lebih ya saya pernah pakai dan laptop saya sering hang pakai itu teman-teman, jadi saya nggak pakai itu lagi. Kalau Visual Studio Code ya agak lebih ringan lah. Kemudian Sublime Text itu ringan banget tapi belum seprofesional VS Code ya. Kemudian Conda atau Anaconda itu lumayan berat dan di situ sudah ada PyCharm, VS Code dan lain sebagainya. Dan ya, pilihan ada di tangan kalian mau instalasi yang mana. Hari ini saya akan coba jelaskan ke kalian bahwa cara instalasi dengan 3 cara. Yang pertama, nanti Algo VS Code atau VS Code yang udah disediain sama Algorithmics. Yang kedua, VS Code biasa yang dapat kalian peroleh dari Google. Yang ketiga, melalui Anaconda atau Conda yang memudahkan kalian untuk ya lebih profesional, dan sebenarnya Anaconda itu adalah yang paling mudah ya. Cuman eh, apa namanya? Karena kepraktisan pilihan pertama biasanya ya lebih banyak yang milih itu gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan coding di platform, kalian bisa mungkin ingat perintah yang berbunyi begini, teman-teman, ya. Import pygame, kemudian ada perintahnya pygame.init. Nah, salah satu eh, apa namanya? Mungkin pertanda ya, saya nggak berani jamin juga bahwa VS Code itu profesional, dia langsung terhubung ke semua modul Pygame ya. Jadi kalau di VS Code nanti kita nggak perlu initiate lagi. Nah, kalau di platform, di game terakhir yang sudah kalian kembangkan, itu kita perlu initiate dulu. Ya, initiate dulu apa? Paket-paket atau sub-sub modul atau fungsi-fungsi yang ada di dalam Pygame
saking kompleksnya. Begitu. Nah, kalau di VS Code kita tidak memerlukan ini. Begitu ya. Nah, sekarang saya akan ajari kalian cara instalasi VS Code. Nah, ini dia contoh-contoh lingkungan yang cukup populer. VS Code, PyCharm, Pyder. Kalau kalian mau silahkan. Kemudian nanti ya masing-masing punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Oke? Nah, sekarang saya langsung saja cara pertama ya. Kalian perlu ingat cara pertama saya akan menggunakan link yang disediakan oleh Algorithmics. Yang mana linknya itu kalau nggak salah sih berarti benar ya. Ada di sini. Bentar. Oh, nggak salah ya. Nah, ini dia linknya. Oke. Wait. Ini saya, oke. Nggak ada. Ini berarti linknya. Oke, jadi nanti kalian masuk aja teman-teman ya. Masuk aja ke bagian apa namanya? Ini kok beda ya? Oh, ini dia ternyata. Oke, jadi nanti saya nggak perlu ini berarti. Jadi caranya pertama buka lesson ini teman-teman. Kita udah di modul 6 lesson pertama. Yang ini nih, yang belum nomor 1 ini ya petunjuk untuk menyiapkan apa ini ya, menyiapkan PS Code-nya. Kemudian klik link ini, habis itu pilih. Ya, ada 2 pilihan, 3 malah ini. Ada Ubuntu, Windows, Mac OS, dan General. Bedanya apa? Tergantung operating system yang kalian pakai. Saya pribadi menggunakan Windows. Kalau kalian menggunakan Mac, silakan install yang ini nantinya. Kalau Ubuntu, pakai yang ini. Ya, atau Linux. Nah, sekarang saya install yang pakai Windows. Nanti kalau kalian ada yang pakai Mac, kabari saya. Karena saya juga aman lah ya. Saya sudah tahu caranya gitu. Oke, ini dia kita buka. Habis itu ada tulisan installation file. Nah, habis itu nanti kalian melihat di sini ada tulisan seperti ini ya. Kalian boleh mengklik yang ini atau tidak yang ini. Bebas ya, kalian mau mengklik yang mana, ini sama aja artinya nih. Oke. Nah, sekarang kita coba klik. Nah, trouble dari apa namanya? Download download VS Code dari Algo itu biasanya karena ukurannya besar, ini sering dianggapnya virus. Ya, jadi kalau di Mac itu apa namanya? Proteksinya itu 2 kali lipat biasanya. Jadi ada kemarin kasus siswa kakak yang pakai MacBook, kemudian orang tuanya nggak ngizinin pakai Algo VS Code, sehingga ya mau tidak mau pakai Algo biasa, kemudian kita buat environment. Dan hari ini saya akan ajarkan kalian. Oke, kita download guys. Habis itu nanti kalian pilih folder untuk menyimpannya di mana. Kalau saya memang untuk menyimpan software-software kayak begini, itu saya buat foldernya namanya softwares. Gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah install Algo Python-nya, jadi kalau saya install pun nggak apa-apa. Tinggal kalian save. Nah, dia akan bilang, "Oh, do you want to replace it?" No, ya. Sama aja soalnya karena namanya sama. Ya. Sekarang saya bilang no. Ya, no aja ya supaya enggak ini. Oke, bla 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 bla. Free memory sekarang ternyata sudah terinstall. Oke. Sorry. Terdownload. Nah, sekarang setelah terdownload teman-teman, kalian pergi ke VS Code-nya. Sorry. Ke filenya di mana kalian menyimpannya. Ya. Nah, di sini aduh salah. Saya di software, kemudian cari Algo Python ya, Control F boleh, Algo Python. Nah, gini boleh, dia langsung ketemu. Klik dulu, kemudian klik kanan, Run as Administrator. Ya. Nah, jadi kalau di sini, kalau kalian pakai Mac, pasti kalian harus matikan dulu proteksinya atau Windows Defender-nya, sorry, Mac Defender-nya. Kemudian kalau kalian pakai Windows juga, ya kalau dia nanti ada peringatan, kalian harus matikan. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita run as administrator, habis di run nanti ada pilihan klik yes. Kalian lihat nggak? Nggak lihat kayaknya. Nah, ada pilihan itu klik yes intinya. Ya. Nah, kemudian ini bahasanya ada 2. Kalian mau pakai bahasa Rusia sambil belajar boleh, mau pakai Inggris juga boleh. Saya prefer yang Inggris ya. Oke, tunggu sebentar.
create desktop supaya lebih mudah, silakan klik next. Kemudian ready to install. Yes. Nah, tunggu sebentar, guys. Bukan sebentar sih, ini agak lama. Nah, sekarang saya mau tanya kalian nih, kembali menunggu. Ada yang pakai Algo PS Code atau semua pakai PS Code biasa nih kayaknya? Gimana? Ada yang pakai Algo Saya PS Code, pakainya guys? VS Code yang biasa, Kak. Oh, oke, oke. Nanti nanti saya ulangi lah ya supaya kalian mungkin banyak tanyaan. Nanti saya ulangi gimana caranya. Oke, kalau Halim pakai PS Code Algo atau PS Code biasa? Hehe, hehe. Kalau Fahri, loh, pada kemana nih guys? Hikam, Hikam Ya kayaknya kak, PS Code biasa ya Kam ya? iya. Oh, Maaf nanti kak, nanti. telat tadi wifi-nya. Aman, aman, aman. Santai aja ya. Kalau Liam pakai PS Code biasa juga? PS Code biasa atau PS Code Algo? Hmm. Wilano? Duh. Yang algo, Kak. Oh, mantap. Oke, oke. Sama aja ya teman-teman, sama aja kok. Ya. Nah, kalau Kania kemarin Algo PS Code ya, dua-duanya malah Kania. Betul nggak kan? Iya, Kak. Oke. Nanti ya, kita pelan-pelan aja dulu ya. Menunggu ini ya. Kita pelan-pelan aja. Ini sorry guys ya, agak agak lama memang nih instalasinya. Oke, ini dia. Nah, ini meskipun ini tampak di depan atau di apa namanya shortcutnya, jangan langsung di run teman-teman ya. Jadi nanti kalian nggak sabar, kemudian kalian run gitu. Nah, jangan. Dia pasti akan error nanti. Ini soalnya instalasinya itu cukup rumit, jadi kita harus menunggu ya. Jadi ya bersabarlah dalam hal ini. Oke, oke sembari menunggu mungkin. Oke, kita nggak bisa lah ini. Ini nggak bisa diminimize juga nih. Oke, saya ingin menunjukkan sembari menunggu kalian. Waduh. Oke, tunggu bentar, tunggu bentar, tunggu bentar. Gak lama ya guys. Apa yang kita bicarakan guys kalau lama gini? Ada yang mau kalian tanya guys? Jangan sampai buat saya bengong guys. Helga pakai PS Code biasa Hel? Apa, Kak? Makanya Algo PS Code atau PS Code biasa? Oh, Pakai picam saya, Kak. Pak Oh PyCharm. Ya, Kak. Wah, oke oke. Menarik Paling sekali nih ya. nanti saya ganti, Kak, ke algo itu. Oke oke. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman dulu dulu saya pakai PyCharm tuh semester 3 ya. Itu aduh berat banget sumpah. Jadi saya karena laptop saya nggak kuat, ya udah saya uninstall deh gitu. Oke. Ada yang install PS Code, Algo PS Code ada yang trouble nggak guys? Kalau di finishingnya ini memang agak lama ya. Jadi kita nggak bisa mempercepatnya. Memang seperti ini. Ada yang trouble nggak saat install ini? Sejauh ini belum ada, Kak. Belum ada. Lagi proses install ini. Loh, Opelix mau pakai ini juga? Iya, nggak apa-apa, Kak. Sekalian. Atau Bisa dua kan, Kak? Kayak iya VS bisa, Code yang biasa. Oke deh, bisa, Kak. bisa. Kalau gitu saya install dua ya, Kak. Oke. Saya juga install dua pada awal. Bentar guys, tunggu bentar ya.
Oke, agak lama, guys. Oke, jangan lupa ya, saya ingatkan kembali, Rafif, Oliam, Fahri, Helga, Halim, Felix, Hikam, kemudian Wilano, jangan lupa dikumpulin ya proyeknya. Kemarin hanya ada satu orang yang saya sudah periksa dan saya benarkan itu teman kalian Pelangi ya, dan udah dimodifikasi juga gitu. Ini kalian belum saya periksa lagi dan deadline-nya itu sampai akhir Februari sebenarnya. Cuman ya kalau bisa jangan mendekati deadline ya teman-teman, karena nanti takutnya ada banyak tugas sehingga kalian saya lewatkan gitu karena tenggelam tugasnya. Gitu guys ya. Oke, Kak. Kalau sudah jadi jangan lupa di checklist ya nanti teman-teman, kemudian di submit. Ya, kalau kalian nggak checklist, nggak di submit, wah bahaya tuh. Kalian ngoding tapi nggak terbaca sistem jadinya. Itu bahaya banget. Oke, ini agak lama guys, jadi belum selesai juga nih. Harus gimana kita nih? Ini agak lama teman-teman. Hmm, hmm, hmm. Waduh, nggak diizinin lagi. Wah, nggak lama guys. Hmm, hmm. Aduh, Kam, maaf nih Kam. Aduh, nggak lama nih Kam. Iya kak. Aduh, sorry ya, Fahri, Liam, Salim. Waduh, nggak bisa saya skip kah ini? Lama juga nih guys. Aduh, 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 aduh. Nah, sekarang kalau ada pilihan seperti ini, kalian boleh langsung uncentang ini, unchecklist, kemudian kalau mau checklist juga nggak apa-apa. Tapi sekarang saya ingin checklist, kemudian saat finish, kita jalankan, dia akan seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, jadi Algo PS Code itu ciri khasnya nanti kalian akan disuruh login dulu. Nah, temanya silakan kalian pilih bebas. Kalian mau pilih tema yang mana ya. Cuman yang jelas saat login pasti akan disuruh saat masuk akan disuruh login dulu. Oke, kita lihat. Oke. Agak lama. Kita keluar aja. Ulangi. Oke. Tunggu bentar teman-teman semua. Nah, di sini nanti tempat kalian login. Nah, sekarang kalau saya sign in as teacher aja ya. Hehe. Sorry guys.
tidak merasa lebih mulia saya. Saya hanya ingin minta maaf terlebih dahulu. Nah, Azali Parabi. Habis itu password tolong dimasukkan. Ulang ya. Password. Kalau nggak salah sih ya. Oke, benar ternyata. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kemudian back office kalian, bukan seperti ini ya, ini untuk yang teacher ya. Nanti tampilan kalian tuh seperti, ya back office seperti pada umumnya ya. Seperti kalian membuka apa namanya? Membuka website dari Google Chrome atau Google Microsoft Edge. Nah, kemudian kalian pilih bab, misalnya sekarang kita di modul 6, kemudian kita di bagian, nah ini nanti yang mulai menggunakan VS Code. Nah, ini dia. Jadi nanti setiap penggunaan VS Code kita itu sudah dibuatkan apa Kak? Dibuatkan filenya, kita tinggal ngoding gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan ya, kenapa saya bilang tinggal ngoding? Karena memang begitu adanya ya. Bentar. Ya. Ini dia agak lama. Oke, memang agak lama ya. Hmm. Lama ya guys ya. Waduh. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman. Oke. Jadi ini kosong dulu ya. Kalian nanti disediain lah intinya. Kosong melompong dulu lah gitu ya. Kemudian nanti kalian tinggal kodekan di sini. Nah, kalau kodenya sudah jadi, nanti disediain juga file-file gambarnya, apa yang kalian pakai. Intinya komplit banget lah. Nah, kemudian nanti sehabis jadi, centang yang ini semuanya nih, misalnya jadi semuanya nih. Ya udah kalian centang semuanya sampai di sini. Habis itu kalian klik submit. Kalau nggak klik submit, kalian centang aja, boom. Nggak terekam nanti di back office kakak. Jadi kakak nggak periksa periksa, akhirnya nilai kalian tidak ada. Gitu guys. Oke, paham? Ada pertanyaan dulu? Algo PS Code? Ada pertanyaan? Cobaan-cobaan semuanya? Ada pertanyaan? Saya contohkan mungkin yang lain ya, yang masih kosong. Misalnya di ini aja deh. Nah ini nih, masih kosong kayaknya nih. Saya belum submit deh. Kalau nggak salah ya. Berarti benar ya. Nah, ini dia nih. Ini nih. Jadi nanti di pembelajaran 7 kita membuat aplikasi super simple ya. All. Nah, kemudian nanti ini nih filenya sudah disediain. Kita tinggal ngoding aja nanti. Nah, habis itu nanti kalian centang, kemudian submit gitu guys ya. Nah, kalau kalian centang, kemudian kalian ini masih kosong ininya. Wah, misalnya nanti kan si siapa nih? Felix misalnya. Bentar. Si Felix tuh, wah yang penting submit aja lah. Kemudian submit oleh Felix, yang warna kuning. Nah itu tetap terekam di back office saya, meskipun terkumpulkan, itu akan tetap terekam. Wah nggak ada isinya ternyata, gitu teman-teman. Jadi saya akan tidak mengoreksi atau tampilan di kalian itu biasanya abu atau putih. Nah itu tetap kalian nggak masuk nilainya. Begitu. Tapi jangan khawatir terkait kode teman-teman. Saya akan bagikan ke kalian. Tugas kalian hanya sederhana, kembangkan sedikit saja dari kodenya. Tenang aja lah. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu terkait Algo PS Code. Silakan, siapa saja yang mau bertanya. Saya Kak. Silakan, Felix. Nah, Felix itu ya. itu gimana Kak cara buka layernya itu yang algoritmika itu? Ah, Itu tadi saya oh, lagi ini. iya Kak. Oh, ini otomatis ini. Oh, otomatis. Iya, dia itu kalau Algo PS Code itu otomatis. Dia Oh, akan login dulu dan nanti langsung dia tab-nya ini juga yang muncul gitu. oke Kak. Oke. Tapi kalau Nah, misalnya mhm, misalnya misalnya contoh Kak, saya mau mhm. hapus layernya algoritmika. Nah, itu Bagus pertanyaan. Nah, ini kalau kalian klik close nggak bisa teman-teman ya. Jadi dia memang di pin ya. oh Jadi nggak nggak bisa. bisa.
Tetapi kalau kalian melalui extension, kemudian ketik algo Python, nah muncul yang gini nih. Kalau kalian disable, baru deh, ya, baru dia nggak muncul lagi. Kalian bisa close nanti. Nah, di sini saya nggak mau mendisable dulu supaya kalian jangan lakukan juga. Kenapa? Karena memang Algo VS Code dirancang supaya kalian dapat menggunakan platform dari VS Code gitu. Dan kalau kalian disable, itu dia sama aja kayak VS Code biasa. Gitu ya. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini adalah, misalnya nih, sekarang saya kan udah nih teman-teman ya, udah clear lah gitu ya. Misalnya sekarang saya ingin for I in range. Misalnya range-nya berapa? 10. Print nama saya. Azali Farabi. Oke. Saat kalian klik run, dia langsung bisa jalan. Seperti yang kalian lihat di sini nih. Ini namanya terminal. Yang ini namanya terminal. Yang mana di sini nanti tempat kita menginstal paket kalau belum terinstall. Ya, kemudian ini namanya ekstensi. Apa bedanya paket sama ekstensi? Akan saya jelaskan di bab yang mana ini ada materinya nanti. Nah, sekarang yang ingin kalian perhatikan adalah jangan nama saya diperhatikan, tolong ya, jangan nama saya. Saya ingin kalian perhatikan nih tanda kurung yang ini nih. Kalian lihat kan? Nama ini saya nggak bisa zoom ya. Ya, kalian lihat nggak guys? Saya harap sih kalian lihat nih, Algo VNP namanya. Kalian lihat? Halo? Lihat Kak. Nah, ini, oke, lihat ya. Ini namanya, kalau ada seperti ini namanya virtual environment. Nah, sekarang saya jelaskan ke kalian apa sih sebenarnya virtual environment itu supaya kalian dapat pemahamannya. Pertama, saya hapus dulu lah nama saya nanti ya. Kalian pasti perhatikan mulu nama saya. Pertama, kita mempunyai bahasa pemrograman namanya si Python. Oke, ini katakanlah, ini mirip-miripin aja lah ya. Ini agak bagus memang. Nah, si Python teman-teman, saya bagusin sedikit. Ini bahasa pemrograman kita dalam algoritmik. Kemudian ada tempat kita memprogram. Nah, yang ini namanya IDE, teman-teman. Contohnya, salah satunya adalah VS Code, salah duanya PyCharm, salah tiganya adalah Sublime Text, salah 4 Atom, dan seterusnya. Itu namanya IDE. Yang mana kalau kalian nulis di sini, kalian dapat menggunakan bahasa Python, bahasa C, bahasa Java, bahasa PHP, tapi jangan menggunakan bahasa Indonesia. Nggak akan bisa ya. Jadi bahasanya itu adalah Python dan seterusnya, bahasa-bahasa internasional lah. Itu yang dikenal di dunia. Nah, ini namanya bahasa yang saya pakai ngoding. Tempat saya ngoding, IDE-nya namanya IDE, dan spesifiknya saat ini kita menggunakan VS Code. Nah, kemudian mana yang namanya environment enggak virtual lagi. Nah, sekarang Python ini kalau kalian tidak membawa environment, ibaratnya itu kalian tidak membawa alat-alat untuk ngoding di sini. Nah, kalau kalian mau membuat rumah kan ada palu, gergaji, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau kalian hanya membawa Python saja, bahasa saja, ya udah kalian saat ngoding mau membuat sesuatu yang luar biasa seperti game, nggak bakal bisa. Karena apa? Alat kalian nggak ada, guys. Nah, jadi yang alat-alat ini biasanya kita kenal sebagai VNP atau Virtual Environment. Nah, ini. Oke, paham? Jadi, bahasanya Python, tempat ngodingnya namanya VS Code, Virtual Environment-nya namanya apa? Algo PNP dalam hal ini. Oh, berarti alat-alatnya itu namanya boleh beda, Pak? Boleh, ya. Saya aja nggak menamakan PNP ya.
dan menamakan sesuai kursus yang saya ambil. Gitu, guys. Oke, paham sampai di sini? Nah, sekarang kenapa saya algorithmics menamakannya algo PS Code? Karena di link yang dikasih kepada kalian itu sudah dibuatkan environment secara otomatis dan disetting bahwa nanti saat berinteraksi dengan Windows, MacBook, Ubuntu, Linux, dia nggak akan error. Dia nggak akan error. Nah, itu ilmu pemrogramannya sudah cukup tinggi. Saya pun belum sampai ke situ gitu, teman-teman. Cuman saya sudah tahu caranya membuat virtual environment yang mana ya, kalau kalian mau membuat virtual environment kalian sendiri boleh maksud saya. Begitu. Tapi kalau kalian ingin yang jadi juga boleh. Pilihan ada di tangan kalian lagi-lagi. Oke? Ini dulu tapi kalian harus mengerti ya. Nah, jadi nanti kalau kalian mengalami error di sini, biasanya sih pertama-tama kalau kalian menginstal VS Code biasa, itu kalian disuruh klik interpreter namanya. Nah, itu belum diketahui bahasa kalian apa sebenarnya nih. Katanya gitu, guys. Gitu. Ya. Jadi interpreter itu adalah bahasa yang kalian pakai menerjemahkan kodenya itu apa gitu. Jadi ini saking profesionalnya nggak hanya mengenali Python, teman-teman. Jadi jangan GR kalau kalian pakai Python itu udah dikenal oleh ini. Dia mengenal C++, C, Java, kemudian PHP, Golang, Docker dan lain sebagainya. Ada banyak SQL dan pokoknya banyak ya. Jadi kita perlu interpreter gitu. Paham, guys? Itu dulu. Selesai sampai di situ instalasi VS Code dari Algo. Oke? Paham ya? Paham, Kak? Oke. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan ke kalian gimana cara install VS Code biasa. Kalian cukup klik VS Code. Habis itu ada tulisan VS Code. Habis itu kalian pilih download. Di sini ada pilihan buat Windows, Linux, kemudian MacBook. Ya, atau operating system kalian itu tergantung pada yang mana gitu. Saya menggunakan Windows, saya klik ini. Habis itu nanti, nah ada tulisan begini. Saya juga simpan ini di software beruntungnya. Ya, kalian tidak kemana-mana. Dan ternyata sudah, oh ada yang baru. Saya nggak usah download lah. Saya intinya udah punya inilah ya teman-teman. Jadi, mana dia? Bla 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 bla, pre-memory. Waduh, ini kayak acara MC aja nih. Ya, pre-memory ya teman-teman. Jadi sekarang saya sudah punya. Nah, ini dia. Mana dia, guys? Nah, ini nih. VS Code User Setup. Di sini kalian klik dulu, klik kanan, kemudian oke, kita tunggu bentar. Run as administrator. Ya, kemudian ada tulisan nanti no atau yes, pilih yes. Kalian nggak lihat mungkin tadi. Sorry. Nah, habis itu kalau ada tulisan begini, ya ini karena di sistem saya sudah terdeteksi VS Code biasanya, jadi saya akan klik OK ya, cancel. Jadi nanti kalau kalian akan seperti biasa kok, tenang aja. Oke? Tapi nanti kalau ada yang pet gitu, tolong dicentang, tambahkan ke pet. Itu ya teman-teman. Oke? Paham? Paham? Nah, syaratnya kalau kalian ingin menginstal VS Code biasa, supaya lebih mudah, lebih baik menginstal Python juga. Python. Oops. Python. Nah, Pythonnya bebas. Saya sarankan jangan yang terlalu, ya boleh ya kalau udah dirilis, kalau udah ada bug fix-nya udah aman. Tapi kalau 3.14 ini nih, belum ada bug fix-nya itu jangan dulu ya. Nanti banyak error yang terjadi. Oke? Guys. Waduh, apa tuh Kam? Baik. Hika, kayaknya dia ketiduran nih. Oke guys, kalian install Python, habis itu nanti ini caranya. Saya sudah install Python. Ya, di sini saya perlihatkan kalian Python 3.10 sampai 3.13. Misalnya sekarang saya pakai 3.10, klik kanan, run as administrator. Kemudian ada pilihan yes or no, klik yes.
Nah, kemudian di sini nanti kalian pilihannya ada install sama uninstall. Nggak seperti ini. Ini karena saya sudah install ya. Nah, nanti saya minta tolong kalau kalian install Python-nya, tolong ada kotak yang belum dicentang. Ada tulisan pet. Nah, supaya nggak ribet di masa depan, widih masa depan. Itu tentang ini. Ya, tolong ditentang nih teman-teman. Supaya nanti apa? VS Code ketemu sama Python itu di satu jalur. Ibaratnya gitulah, ya. Jadi kalian nggak repot-repot setup dan lain sebagainya gitu. Oke? Sesudah itu, teman-teman, misalnya Python udah terinstall ya. Are you sure to cancel? Yes. Misalnya Python udah terinstall, VS Code udah terinstall. Nah, sekarang kita buka VS Code-nya. Oke. Loh, kok VS Code saya gini, guys? Oh ya, ini algo VS Code ya. Nah, ini VS Code-nya, teman-teman. Kalian tekan VS Code-nya, kemudian ini kan masih baru nih. Saya tutup dulu lah ini ya, supaya kelihatan baru banget. Oke. Nah, nanti aduh, jangan nanti dulu deh. Nah, ini kan nanti tampilan awalnya kalian welcome bla 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 katanya. Oke? Nah, sekarang untuk cara yang pertama, kalau kalian ingin membuat environment sendiri yang berisi alat-alat, package, dan semuanya, caranya gimana? Kalian buat folder baru dulu, teman-teman. Buat folder baru dimanapun. Misalnya, di sini saya ingin membuat folder namanya pembuatan PNP lah gitu ya. Oke, saya hapus dulu lah supaya agak bagus. Nah, folder pembuatan PNP. Pembuatan PNP. Enter. Nah, habis itu kalian dari VS Code tadi klik file, open folder. Habis itu cari yang tadi. Dia di folder yang mana? Data Scientist, Algorithmic, pembuatan PNP. Select. Oke. Nah, sekarang ini benar-benar kosong melompong, nggak ada isinya, teman-teman. Yang kalian harus lakukan selanjutnya apa? Selanjutnya, kalian klik terminal. Ini ingat, kasusnya kalian sudah install Python. Ya. Kalau belum, ya gitu gimana? Bisa juga sih sebenarnya, tapi saya nggak pakai cara itu supaya nggak ribet ya. Nah, sekarang ada tulisan begini. Kalian ketik di sini Python, aduh, Python dash M. Oh, sorry. Aduh, bentar, saya lupa lagi. Saya pakai Conda lagi. Bentar guys ya, perintahnya saya lupa. Saya pakai Conda biasanya guys. Jadi eh, oke, ini dia. Oke guys. Oke, kalian lihat ya. Masih lihat ya. Nah, Python, ulang. Python dash M. Kemudian PNP. Kemudian namanya maunya apa kalian? Misalnya, apa guys? Misalnya Python PNP aja lah. Ya, siapa tahu kan nanti kalian mempelajari bahasa yang lain gitu. Python PNP. Ini nama environment-nya. Klik enter. Boom. Nah, diinisiasi nih. Ya, diinisiasi sebentar. Oke, tunggu bentar ya. Oke. Habis itu teman-teman, kalian lihat di sini ada PNP-nya. Nah, caranya kalian klik ini, kemudian ada bagian script, kemudian activate, klik kanan. Nah, copy paste, habis itu taruh di sini. Boom. Nah, setelah begini, teman-teman semua, kalian klik enter. Oops, salah. Kalau ini nggak bekerja, kalian langsung bisa bilang apa namanya? Nama environment-nya Python, Python PNP. Habis itu backslide, teman-teman. Kalian panggil script.
script, backslash lagi, activate. Activate. Tara. Nah, sekarang tampilannya sama nih. Kalian sudah berada di Python PNB. Gitu, teman-teman. Oke? Paham ya? Nah, kemudian kalau kalian ingin mengecek, oh, Kak, Python-nya versi berapa? Ketik aja Python. Nah, 3.10 kalian pakai. Ya. Kemudian, kalau kalian ingin mengecek alatnya apa aja, apakah ada palu, gergaji, dan lain sebagainya di sini, exit. Ya. Kalian bisa bilang pip list. Nah, gitu. Oh, ternyata hanya ada pip. Nah, caranya supaya terinstall semuanya gimana, Kak? Kalian bilang, ini saya CLS dulu ya supaya bersih. Kalian cukup bilang misalnya kalian ingin menginstal apa yang akan kita pakai ke depannya. Pip install pykit 5, kemudian kita akan pakai kiwi, kemudian kita akan pakai pygame yang jelas. Klik enter. Nah, habis itu download, teman-teman. Oke? Tunggu ini sampai selesai, tunggu ini sampai selesai, bla 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 bla. Bentar kok ini. Nah, 50 MB Pywek kita. Bagus. Tunggu bentar ya, teman-teman. Mohon ya sabarannya ya. Internet saya kecepatannya agak-agak ya. Jadi tunggu aja, teman-teman. Materi hari ini saya nggak terlalu khawatir kalian nggak belajar thread kodenya karena itu sudah kita pelajari di past clicker ya. Jadi aman aja kok. Kita yang banyak trouble yang saya wanti-wanti adalah di bagian PS Code nanti di tengah-tengah biasanya siswa itu banyak yang nggak bisa, teman-teman. Jadi ini saya tekankan gitu. Awalnya saya nggak begini saat mengajar pertama-tama gitu. Oke, ini agak lama guys, kita tunggu saja. Hmm. Agak lama ya adik-adik. Hmm, hmm, hmm. Oke, udah. Cepet dong guys. Aduh. Oke, udah nih. Oke. Nah, aduh. Masih ada kah? Aduh. Kenapa pula nih? Tunggu guys, tunggu. Mohon sedikit kesabarannya ya. Ada banyak ternyata guys. Nah, ini nih tampilannya semakin banyak ya. Jadi kalau ya intinya begitulah ya. Nah, sekarang gimana cara mengeceknya supaya benar-benar sudah terinstall? Kita tunggu sebentar dulu ya. Ini agak lama soalnya. Oh, agak lama guys. Laptop saya nih mah guys, bukan internetnya nih mah. Oke, kita ayo dong. Q, Q. Ayo dong. Loh, ini kenapa laptop saya nih? Nge-lag atau gimana nih ceritanya? Hmm, agak lama guys. Jadi mungkin kita bisa membuka obrolan dulu guys. Gimana Kania? Apa kabarnya Kania? Gimana? Udah nih teman-teman. Udah ya. Nah, sekarang saya CLS saja supaya clear. Nah, sekarang teman-teman, kalau udah seperti itu, kalian boleh mengeceknya pakai piplist lagi. Dan sekarang sudah pasti update nih. Ada banyak package yang udah terinstall. Nah, ini include tadi. Padahal kita hanya install 3, tapi ada gandengan-gandengan mereka gitu. Nah, sekarang yang ingin saya bilang ke kalian,
saat kalian menutup ini, guys, saat kalian menutup ini, gitu, kemudian membuka lagi, nah, yang ingin saya bilang ke kalian apa? Nah, kalian bisa lihat di sini, guys, print, ups, CLS, oh my god, mana nih? Waduh, ini agak CLS. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau kalian menutup VS Code, dia environment-nya itu juga akan secara otomatis dimatikan. Artinya apa? Artinya setiap kalian harus membuka atau menggunakan nanti, kalian harus activate lagi, yaitu Python VNV script kemudian activate enter. Nah, gitu. Oke, teman-teman? Begitu. Habis itu baru deh kalau udah aktif ya kalian bisa menggunakannya sekarang, ya. Nah, kemudian karena ini pertama kali, kalian klik di extension, kemudian ketik Python. Install ekstensi Python-nya dulu. Oke? Nah, ini nih. Bukan Algo Python ya. Python biasa, guys. Bukan Algo Python. Python. Mana Python? Nah, ini nih. Python. Ini terlalu tinggi. Nah, kalian nanti install. Karena di sini saya sudah install, jadi nggak perlu di uninstall ya. Nah, habis itu teman-teman, baru deh kalian boleh buat file pertama. Misalnya, namanya apa misalnya? Namanya contoh. Janganlah. Contoh aja lah benar. Contoh.py. Nah, kemudian print deh. For print. Print dulu lah ya. Halo. Azali. Lalu Parabi aja lah. Welcome. Welcome to your own virtual environment. BNP. Kemudian saya akan mengklik hal ini maybe supaya lebih keren. Coba-cobanya keterlaluan saya ini. Kemudian for I in range 10 print misalnya apa? Bintang dikali I. Ups. Ini dolar aja lah. Dolar dikalikan dengan I. Ups, I. Ya. Apa yang akan terjadi, guys? Yang akan terjadi adalah kalian run. Nah, ini yang akan terjadi. Oke, kalau udah begini, boom, selamat gitu. Itu cara pertama kalau VS Code biasa. Cara kedua di VS Code biasa supaya kalian nggak repot, di bagian extension ketik Algo Python, teman-teman. Algo Python. Oke, habis itu ini dia ekstensinya. Kalian di sini nanti install. Nah, di sini saya sudah install, jadi makanya pilihannya bukan install lagi, tapi uninstall. Kemudian ada pilihan enable. Ya, di sini saya mendisable-nya karena merepotkan ya. Jadi kemarin saya install 2 gitu. Jadi ada yang saya buat project pribadi buat ngajar gitu. Ya, jadi bebas kalian. Tapi ini kalau kalian enable, saya enable sekarang, dia akan tampilannya seperti Algo Python, Algo VS Code yang kalian download melalui link itu. Nanti saya perlihatkan, saya langsung buktikan. Bentar ya guys ya. Nah, di sini sign in as teacher. Kalau saya nggak ingat password kalian kalau teman-teman. Jadi saya nggak bisa pakai password kalian juga. Oke, login. Next. Oke, ini dia guys. Misalnya kemudian kita buka yang modul 6 lagi. Ya. Oke, course.
Ini O modul 7, pengantar PYQT. Nah, ini kalau kalian lihat, nah di sini guys, kalau kalian lihat di sini sudah dibuatkan file, benar-benar keren banget lah, ya. Sudah dibuatkan file tuh, main.py. Halo dunia gitu. Ya, kemudian saat kalian run apa yang terjadi? Nah, kalian bisa lihat di sini, hello gitu teman-teman. Cuman yang menjadi masalah teman-teman semua, kalian bisa perhatikan di sini, algo PNP-nya itu nggak aktif teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya ini ada yang miss, ada environment yang tidak pakai. Jadi lebih baik kalau kalian menggunakan algo VS Code, install dari link saja. Oke, kemudian kalau VS Code biasa buat environment sendiri. Oke, itu pembahasan pertama, teman-teman. Cukup, ada yang mau ditanyakan? Habis itu kita istirahat. Habis itu baru deh ngodingnya. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Belum Kak. Tapi nanti Belum eh, ada? tapi nanti saya ada kemungkinan mau tanya di chat Kak. Oh, oke, oke. Silakan saja ya. Hikam, Oke. kayaknya ada yang masalah, Hikam. Silakan. Kania, oh, Kania masalahnya di mana, Kania? Nah, Halo. Rio, kenapa Rio? Wih, Rio. ini zoomnya jadiin video enggak? Saya nggak terfokus deh gitu. Kena apa? Ini zoomnya jadiin video enggak? Kayak Iya, iya. Oh iya, saya belum upload video sebelumnya juga, guys. Kemarin dikejar laporan. Sorry ya, teman-teman. Ya, nanti saya upload semua videonya ya. terima kasih Kak. Oke. Hikam, ada yang jadi masalah nggak, Kam? Kak, kalau bikin folder apa huruf terakhirnya harus dikasih dot py apa? Oh, enggak. Oh, Bikin folder tuh kayak biasa nih. Misalnya saya ingin buat folder nih. Saya disable ini dulu ya, supaya pakai yang biasa aja. Nah, kalau di disable begini, yang di Algo PS Code juga, apa namanya, Felix, dia sekarang kita bisa close gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi kayak seperti yang biasa banget lah. Nah, kemudian misalnya saya membuka yang tadi teman-teman. Yang mana tuh, Kak? Yang itu loh. Nah, ini nih, yang pembuatan PNP. Nah, gitu. Misalnya Hikam, kan ini misalnya PNP-nya ini buat belajar algo, jadi selamanya lah gitu menggunakan alat-alat ini gitu. Nah, Hikam boleh membuat folder nih di sini. Oh, berarti foldernya tekan yang ini aja nih. Oh, bab 1 atau modul 1 gitu. Modul 1. Nggak usah .py ya. Folder memang bukan .py ya. Itu. Habis itu di dalam folder mungkin baru nih dibuat tugas 1, tugas.py gitu. Oke kan? Kemudian tugasnya apa misalnya? Buat algoritma 1, 2, 3 gitu ya. Buat uh, baut. Buat algoritma yang bisa menghitung, oh bukan, yang bisa membalikkan string. Misalnya begini namanya. Nah, nanti Ikam tinggal ngoding deh di sini. Dan yang kalian harus perhatikan, kalau ngoding biasa tanpa memerlukan library, itu kalian nggak perlu mengaktifkan PNP-nya, teman-teman. Ya, saya buktikan nih. Print, misalnya kita ingin, apa namanya? Ini aja deh. Dep misalnya, eh, reverse, kemudian di sini ada stringnya gitu ya. Di situ kalian nanti akan menampilkan return atau print aja langsung. Print string dari -1 sampai akhir langkahnya -1. Nah, apa yang akan terjadi guys? Saat kalian memanggil fungsinya reverse, stringnya misalnya nama saya Azali Barabi.
Nah, kalian di sini nggak perlu teman-teman, nggak perlu apa namanya memerlukan PNP karena ini udah standar Python. Widih, bentar, reverse ya. Oke. Nah, ini nih ibarat ilaza. Kalian nggak perlu karena apa? Kita nggak memerlukan library, alat-alat. Jadi alat-alat standar udah di bawah Python kok, tenang aja. Gimana Kam? Menjawab nih Kam? Iya, Kak. Ya, jadi nanti untuk pembuatan project-projectnya kan kita pakai Pygame. Jadi nggak bisa nih pakai yang begini teman-teman. Jadi harus diaktifkan dulu environment-nya. Oke? Dan environment itu kayak folder, cuman isinya itu paket-paket yang buat ngoding aja gitu. Sederhananya gitu. Kalau analoginya seperti yang tadi ya, saya jelaskan. Oke, guys. Kalau tidak ada pertanyaan, eh Kania aman? Aman kayaknya. Kayaknya. Rafif, Liam, Abim, kemana nih cowok-cowok nih? Bim, Pip, aduh. Helga gimana Helga? Aman, Kak. Aman? Ya, Kak, aman. Kalau Halim sama Wilano, Fahri, silakan bertanya teman-teman. Aman Kak. Oke. Kalau aman, ya mau gimana lagi ya? Boleh istirahat kalau gitu teman-teman. Ya, 5 menit ya istirahatnya. Sampai di sini saja ya. Belum sampai di sini saja. Oke, silakan istirahat dulu. Fahri aman Fahri, Wilano? Aman, Kak. Oke. Sedikit ngelag. Oke, silakan istirahat dulu ya. Saya pause lagi. Bentar ya. Nanti tapi Kania pasti kesusahan. Habim pun pasti kesusahan nanti kalau caranya begini. Hmm. Halo, Kania, boleh di-approve saya sekali lagi? Ini enter pasti error. Ini udah jalan sih harusnya, cuman saya memikirkan supaya kalian nggak nyaman ke depannya sih ini import Pygame. Ini harusnya udah terbaca sih ya. Nah, ini Pygame-nya 2.61. Jadi harusnya nggak masalah, cuman masa harus seperti ini terus? Nanti kalau pindah gimana? Oke, ini dulu aja ya Kania. Nanti saya coba yang ini udah bisa dipakai untuk saat ini. Cuman saya mau nyari yang cara yang lebih bagus ya. Jadi saya tadi coba-coba dan sepertinya agak ribet ya. Nanti saya coba di laptop saya dulu ya, Kania. Oke? Tapi sekarang udah bisa kok, ngodingnya udah bisa. Sekarang Kania tinggal ngoding di sini kemudian kumpulkan. Oke, teman-teman. Ada lagi yang bermasalah, guys? Makasih ya, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang bermasalah, guys? Aku juga pakai VS Code biasa nggak? Share screen, Bim. Oke. Nah, Abim tadi coba di run dulu ini. Abim udah install Python-nya kan? Oh, udah. Itu 3.11, 3.9. Oke. Di run, Bim.
Itu tuh tombol run-nya yang itu tuh kecil banget di. Oke. Udah ya. Nah, sekarang Abim klik di terminalnya. Pip install. Oh, jangan di terminal, sebentar. Gimana kalau installnya di command prompt? Sama aja sih. Sama aja gitu. Nah, Abim nanti di sini pip install pygame. Kemudian py juga deh. Pas kalian. Oke, Bim. Tunggu bentar ini selesai, habis itu boleh dipakai nanti ya. Kenapa install Python 3.11, Bim? Hmm? Karena yang terbaru aja sih, Kak. Oke, bentar, bentar. Mantap. Kita pakai ini aja ya. Hmm. Oke, udah. Mantap ya. Udah, Bim. Oke, coba diimport Pygame. Bener nggak? Ini kita coba ya. Import Pygame. Pygame yang akan dipakai soal. Nah, udah nih, 2.6.1. Oke, sukses ya. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Nah, sekarang teman-teman, saya kembali ya. eh Kembali apa, Kak? Saya juga nggak tahu nih mau kembali kemana. Ya, kalau nggak salah tugasnya ya. Tugas di bab satu ini, modul 6 pertemuan satu ini, tugasnya kalau nggak salah ini. Kalian lihat screen saya nggak, guys? Nanti saya coba kirimkan kalian kodenya, pelajari ulang. Dan gambarnya, ini gambar saya ya, teman-teman. Jadi nanti kalian pakai gambar kalian sendiri. Jadi di sini kita disuruh untuk menghubungkan modul Pygame. Saya sudah hubungkan. Buat bagian dengan variabel program utama, ini dia variabel-variabelnya. Buat jendela aplikasinya ukurannya segini. Buat loopnya di sini, ya. Kemudian apa konfigurasi agar program ditutup saat mengklik. Saya sudah men-settingnya yang ini, ya. Kemudian ubah latar belakang ke gambar apapun, sudah. Buat kelas untuk objek game rectangle, sudah, guys. Ya, namanya kelas card atau apapun kelas kalian. Buat objek rectangle dengan parameter lebar 90, tingginya berapa? Lebarnya, oh ini terserah kalian nanti ya. Di sini pengaturannya tapi ini. Ya. Habis itu objek gambar dengan 100, 100 dan seterusnya. Nanti saat kalian run akan muncul seperti ini. Nah, ini guys. Ya, jadi kalian nanti bebas buat apa aja ya. Tapi yang jelas saya membuat pakai gambar yang ada aja ini kemarin mah. Ya, jadi silakan nanti kalian coba-coba. Ini nanti saya kopikan. Oke, materi hari ini kita belajar kelas lagi ya. Ini persis seperti pembuatan pas clicker itu sih sebenarnya teman-teman ya. Ini turunan dari sprite.sprite, picture juga turunan dari sprite.sprite. Gitu. Gak ada bedanya nih. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman?
Udah materinya sesimpel itu ya Kak? Iya, sesimpel itu guys. Ya, jadi kalian nggak perlu pusing. Ada yang mau ditanyakan? Wilano, Halim, ini saya kirimkan. Ganti gambarnya pakai gambar kalian. Maksudnya gambar yang ada di laptop kalian ya. Silakan yang pakai PS Code biasa. Nanti kalau error eh, silakan kalau error nanti kabari ke kakak, fotoin errornya. Yang ada di grup ya guys. Dan itu underscore-nya jadi 1 kalau lewat WA, sehingga kalian harus ubah nanti. Ubah jadi 2 ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Felix, ada pertanyaan Felix? Belum ada, Kak. Helga, Belum ada, Kak. yang mana? Yang mana? Belum ada, Kak, maksudnya, Oh, Kak. belum ada. Iya, Kak. Oke, Rio. Oh, Rio tadi ini ya. Nanti Kak ini ya, yuk. Nanti Kak berikan gambar apa rekamannya. Semua sih di grup biasanya. Halim, Wilano, Fahri tadi tiba-tiba keluar, dia udah izin. Ada pertanyaan, guys? Kalau tidak ada, ya itu kesimpulan materi hari ini. Kita sudah instalasi dan sekarang kedepannya kita akan menggunakan PS Code. PS Code, Algo PS Code atau PS Code. Dan di situ tempat kalian submit project ya, teman-teman. Dan tadi kita juga sudah membahas tentang ya, itu sebenarnya sudah dibahas di Fast Clicker ya, cuman mungkin supaya apa ya, kalian merasakan gimana ngoding di PS Code kalau ini pertama kali gitu. Oke, guys. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup dari saya. Thank you sudah hadir, teman-teman. Hikam, ada pertanyaan Hikam? Hikam kayaknya nih mau bertanya. Belum sih Kak. Interpreter yang tadi aman? Udah. Oh iya. Jadi terkait interpreter itu nanti kalau kalian ada error, ya. Jadi interpreter itu apa sebenarnya? Kak, ini saya tunjukkan ke kalian, guys. Interpreter itu adalah bahasa ya, teman-teman. Nah, ini nih yang dikenal dengan interpreter. Lihat screen saya, guys. Jadi interpreter itu adalah yang ini nih, yang kecil ini nih. Nah, saya ada banyak interpreter di sini. Sekaligus ini ada virtual environment. Nah, saya biasanya pakai Conda, teman-teman. Jadi agak nggak repot gitu kalau pakai Conda. Itu cuman instalasinya memang agak berat gitu ya. Gitu, teman-teman. Jadi nanti biasanya kalau kalian buka folder kemudian select interpreter, berarti kalian harus pilih interpreternya. Gitu, guys. Oke? Oke, cukup dari saya, teman-teman. Thank you so much sudah hadir dan sampai jumpa minggu depan. Kalau ada error, tanyakan saya. Kalau kalian mau nanya proyek pribadi, instalasi pribadi, silahkan juga tanyakan ya. Saya di sini nggak hanya sebatas sebagai tutor di course Algo ya. Kalau kita sudah kenal, kalian berhak bertanya kepada saya. Oke? Teman kita, teman-teman ya. Oke, see you next week. Bye-bye, guys. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.